Setelah setengah tahun di rumah saja karena adanya pandemi corona ini, seorang teman mengajak untuk mencicipi sate Pak Pong yang cukup terkenal itu. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Apa sih yang istimewa dari sate Pak Pong ini? Apakah menggunakan bumbu masak rahasia? Ternyata tidak. Daging kambing hanya dibumbui air garam, lalu dibakar di atas tungku arang. Itu saja. Iya, itu aja. Dengan begitu, cita rasa daging menjadi pertaruhannya sebab tidak bisa diselamurkan oleh bumbu-bumbu masak yang lain. Jika mereka menggunakan daging yang jelek, maka rasa sate menjadi ambyar. Sembari makan sate ini saya teringat korban bakaran yang dipersembahkan oleh bangsa Israel dalam ibadah mereka. Ada suatu masa ketika Tuhan merasa enak dengan ibadah mereka yang lelamisan. Melalui Nabi Amos, Tuhan mengecam kemunafikan mereka. Aku benci akan kemunafikanmu. Kamu berpura-pura menghormati aku dengan pesta-pesta keagamaan dan pertemuan ibadahmu. Aku tidak akan menerima korban bakaran dan kurban pengucapan syukurmu. Aku tidak mau peduli akan kurban perdamaianmu. Mengapa Tuhan semarah itu? Karena bangsa Israel merasa bahwa urusan dengan Tuhan itu cukup dengan menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka. Mereka menganggap urusan agama itu hanya sebatas memberikan kurban dan ikut perayaan agama. Itu sebabnya Allah mengirimkan Nabi Amos untuk menegur dengan keras praktik keagamaan mereka. Allah merasa muak dengan ritual mereka yang dipenuhi dengan kemunafikan. Nyanyian-nyanyian ibadah mereka hanya menjadi kebisingan di telinganya. Allah lebih merindukan ibadah yang orisinil, tidak dibuat-buat. Allah menginginkan ibadah tersebut bukan karena keharusan, melainkan karena adanya rasa cinta dan bakti umat. Ibadah seperti ini hanya bisa terjadi jika manusia memiliki hubungan yang dekat dengan Allahnya. Alih-alih korban bakaran, Allah sebenarnya lebih menginginkan sikap hati yang tulus dan murni, tanpa kepura-puraan. Hanya dengan demikian manusia bisa mengerti kehendaknya. Selain hubungan vertikal yang hangat, Allah juga menghendaki manusia memiliki tanggung jawab sosial. Selain menyembah Tuhan, manusia juga menegakkan keadilan dan melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh tak henti. Di dalam Amos 5 ayat 24 Allah berkata, Aku ingin melihat keadilan yang membanjir dan perbuatan baik yang mengalir dengan deras. Sementara itu Rasul Yakobus mencontohkan bahwa aktivitas ibadah yang murni itu adalah ibadah yang disertai dengan mempedulikan yatim piatu dan para janda. Di dalam Yakobus 1 ayat 27. Saudaraku, jangan puas kalau sudah hidup saleh. Mengapa? Karena panggilan kita itu meluas sampai ke aspek kemanusiaan.